Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizya Ismail, NPM 2001-2010-363, kelas Strategi Operasi kelas E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan dan organisasi produk serta layanan. Ya, yang pertama adalah menjelaskan inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi berjalan lebih jauh dari penemuan. Ini menyeratkan tidak hanya ide baru, tapi juga proses mengubah ide menjadi sesuatu yang memberikan pengembalian bagi pemilik, pelanggan, dan juga keduanya organisasi. Studi tentang inovasi, apa yang mempengaruhinya dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, di sini juga ada banyak subjek yang sangat besar. Namun ada satu subjek atau atribut yang sangat penting dalam menjadi pusat inovasi, yaitu adalah kreativitas. Dan di sini kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, melampaui aturan dan asumsi yang konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang sangat signifikan. Ini adalah unsur penting dalam menyeratkan atau membuat ide-ide baru yang untuk menjadikan lebih praktis, kemudian bisa dijadikan dalam bentuk komersial. Kemudian apa proses yang mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret? Ya, ini adalah desain. Di sini inovasi menciptakan ide baru dan kemudian desain membuatnya bekerja dalam praktek. Ya, bab selanjutnya adalah pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Ketika sudah menentukan atau memilih produk baru, setelah melewati tahap seleksi mana produk yang akan dirilis ke pasar, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk dapat diterima oleh para konsumen. Ya, selanjutnya adalah analisis bisnis. Pada tahap ini hanya dilakukan untuk pemeriksaan ulang terkait proyeksi penjualan, biaya, dan keuntungan dari produk yang terjual di pasaran. Tujuannya hanya untuk mengetahui faktor bisnis tersebut mampu memenuhi tujuan utama perusahaan atau tidak. Ya, tahap selanjutnya adalah pengembangan produk. Pada tahap ini, produk yang dikembangkan bukanlah produk yang sebenarnya atau yang nyatanya. Namun, produk ini masih dalam serangkaian beberapa kata, video, gambar, animasi, atau prototipe dalam sebuah produk tersebut. Jika sudah melewati analisis bisnis, maka akan dilanjutkan dengan mengembangkan ke dalam suatu produk yang sebenarnya atau produk yang nyatanya. Selanjutnya adalah uji pemasaran. Sebelum produk tersebut akan masuk dengan pasar yang berskala besar, seperti strategi pemasarannya, produk ini akan masuk dalam pasar yang berskala kecil. Dengan strategi ini, perusahaan akan dapat mendapatkan gambaran serta pengalaman tentang produk tersebut yang akan diperjualbelikan pada konsumen. Ya, selanjutnya adalah komersialisasi. Setelah perusahaan melewati uji pemasaran pada produk yang akan di-launching, seharusnya perusahaan sudah mendapatkan informasi tentang produk tersebut, apakah layak untuk dipasarkan atau tidak. Dari uji pemasaran tersebut, perusahaan harus memutuskan apakah produk tersebut dapat di-launching ataupun ditunda. Kemudian jika perusahaan ingin melaunching produk tersebut, maka perusahaan berkewajiban memberikan beberapa kegiatan, yakni komersialisasi yang bermulai dari mempersiapkan produksi, persiapan kegiatan launching, produk baru seperti promosi, iklan, distribusi, serta berbagai kegiatan pemasaran yang lainnya. Ya, selanjutnya adalah menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, sejarah dipenuhi dengan perusahaan yang memiliki momen kejayaan kompetitif mereka, tapi kemudian memudar atau menghilang selamanya. Mereka mungkin telah secara efektif menyelaraskan sumber daya operasional dan persyaratan pasar untuk mencapai keselarasan pada satu titik waktu. Namun, kemudian mereka gagal mempertahankan posisi ini dan sementara banyak faktor lainnya serta seperti pergeseran makroekonomi dan fluktuasi nilai tukar memiliki pengaruh besar pada keberhasilan organisasi. Pertempuran berkelanjutan untuk mendamaikan sumber daya dan persyaratan untuk mencapai keselarasan berkelanjutan jelas sangat penting. Ini menekankan gagasan bahwa perumusan strategi operasi tidak boleh menjadi peristiwa satu kali. Strategi akan dibentuk berulang kali dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan perubahan baik dalam sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Kemudian di sini terdapat 4 siklus dari
menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Yang pertama ada waktu dan waktu, yang kedua adalah siklus lambat, yang ketiga adalah siklus standar, dan yang keempat adalah siklus cepat. Yang pertama adalah waktu dan waktu. Perusahaan seperti Intel dan Dell dalam industri komputer mungkin pada suatu saat memiliki keunggulan kinerja desain dan manufaktur yang signifikan dibandingkan pesaing mereka. Sayangnya di pasar hiper kompetitif mereka, bahayanya adalah bahwa keuntungan mereka akan cepat bersaing dengan berkelanjutan, kadang-kadang diukur dalam bulan daripada tahun. Di sini tidak ada yang bertahan selamanya, dan kesuksesan kompetitif pasti menarik para peniru yang menawarkan fitur produk unggulan atau dengan harga yang lebih rendah. Namun, jelas juga bahwa beberapa organisasi mampu mempertahankan keunggulan produk mereka dan layanan mereka lebih lama daripada yang lain. Kemudian yang kedua adalah siklus lambat. Produk dan layanan di kelas ini seperti Microsoft, penerbangan British Airways melalui Heathrow, kemudian mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dan dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Dalam istilah ekonomi, sumber daya tersebut mengeksploitasi karakteristik kelangkaan yang berasal dari faktor-faktor yang tidak mungkin, setidaknya sangat sulit untuk ditiru. Kemudian yang ketiga adalah siklus standar. Produk dan layanan di kelas ini seperti mobil Toyota, makanan cepat saji seperti McDonald, dan layanan kartu kredit Visa mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat tekanan penurunan sumber daya lebih tinggi. Kemudian perusahaan dalam posisi ini sering menghadapi persaingan langsung selama periode waktu yang lama, dan ini mendorong semacam perang parit antara saingan mapan, mobil, perbankan, makanan bermerek, minuman ringan, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah siklus cepat. Produk layanan di kelas ini seperti iPods yang dimiliki oleh Apple, kemudian mikroprosesor Intel, ponsel, dan instrumen keuangan perusahaan menghadapi tingkat tekanan peniru sumber daya yang tertinggi. Produk atau layanan seperti itu seringkali didorong oleh ide dari waktu ke waktu dengan waktu paruh ekonominya. Kemudian tingkat pengurangan margin keuntungan produk dikurangi pengeluaran reinvestasi. Biasanya kurang dari 2 tahun produk tersebut akan menurun. Ya, bab selanjutnya yang terakhir adalah bab studi kasus. Di sini saya menggunakan studi kasus yang berjudul tentang analisis strategi pengembangan produk pada Batik Semarang 16. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Pengembangan produk merupakan salah satu hal yang penting dan harus terus dilakukan oleh suatu usaha bisnis agar produk yang dijualnya dapat diterima oleh konsumen. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan produk pada Batik Semarang 16 dan mengetahui dampak faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya pengembangan produk. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang produk apa yang akan dijual ke pasar dalam suatu usaha menjadi hal yang sangat penting karena nantinya usaha tersebut akan dikenal lewat produk yang dijual. Maka dari itu, suatu usaha haruslah melihat kondisi sekitar untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar. Selain melihat produk yang tepat untuk dijual ke pasar, yang harus menjadi fokus dalam usaha bisnis saat ini adalah persaingan semakin ketat. Salah satu persaingan ketat antara bisnis juga terjadi di kota Semarang yang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah permasalahan. Guna menghadapi keusangan produk, maka saat ini Batik Semarang 16 berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan mengembangkan produk supaya sejalan dengan selera pasar. Pengembangan produk dilakukan agar usaha yang ada mampu menarik minat pembeli konsumen melalui produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dilihat dari data penjualan tahun 2007 sampai tahun 2013 menunjukkan penjualan yang fluktuatif dan belum mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh Batik Semarang 16. Kemudian selanjutnya adalah perumusan strategi perusahaan dan pengendalian. Batik Semarang 16 melakukan pengembangan produk di latar belakangnya untuk memenuhi keinginan konsumen yang berubah-ubah. Strategi pengembangan produk yang dilakukan oleh Batik Semarang 16 adalah dengan melakukan pengembangan desain motif produk dan pengembangan lini produk. Kemudian pengendalian yang dilakukan oleh Batik Semarang 16 adalah faktor pemanfaatan produksi yang efektif menurut Batik Semarang 16 untuk memanfaatkan bahan baku agar terpakai secara maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat atau mengelola sisa kain perca hasil pembuatan baju atau kemeja yang dijadikan lini produk pelengkapan seperti syal, selendang, dan tas wanita.